cerita tersembunyi di balik keindahan Situ Bagendit Banyuresmi Kabupaten Garut. Cerita itu berbaur dengan keseharian warga yang memanfaatkan sumber daya alam di danau ini. Tak disangka, danau yang kondang sebagai objek wisata ini bergelimang cerita misteri. Saya sedang berada di Nusa Situ Bagendit, Garut. Situ Bagendit adalah sebuah legenda yang terkenal dari Jawa Barat. Pengakuan warga, ada beberapa yang sering diganggu oleh makhluk gaib di tempat ini. Dan kebetulan di tempat ini pun ada sebuah pemakaman. Adakah kaitannya? Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Ya, Pak Jojo, ini kan Situ Bagendit itu sudah terkenal dengan sebuah legendanya gitu ya Pak ya. Ini yang Bapak tahu tuh cerita seperti apa sih Pak? Ceritanya Pak Baget dengan Eyang Dit itu dikatakan orang kaya lah kalau di dulunya. Perilakunya dia sangat kikir. Ternyata ada yang minta-minta kakek-kakek itu nggak dikasih malah diusir. Terus kakek-kakek itu menancapkan tongkat keluar air terus ambil ke kerem. Pak Baget itu lari-lari. Terus Pak, saya kan juga dapat kabar nih Pak, katanya banyak warga yang sering diganggu Pak oleh makhluk-makhluk di sini. Itu ceritanya seperti apa sih Pak? Ada yang diganggu, ada yang mati di sini. Kalau sosok menampakkan diri mah ada. Misalnya di sebelah sana ada apa? Kuning dongkol katanya. Terus ada apa lagi Pak? Kalau tengah hari sekira-kira jam 1-an, jam 12-an ada wayang golek. Di dalam air ini? Ya itu itunya kedengarannya ada wayang golek. Terus Pak, kabar yang katanya ada orang di sini diganggu dengan sosok perempuan itu seperti apa sih Pak ceritanya? Ya, saya lagi itu sambil ngada udang. Ada yang Nanyanya seperti apa Pak? Nanyanya seperti ada ayaan gitu. Sosoknya seperti apa Pak? Sosoknya nggak kelihatan, cuman putih, rambutnya berurai panjang. Terima kasih banyak Pak Jojo atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum Kang, selamat malam. Ya, terus Kang, ini apa yang akan pertama kita lakukan di tempat ini Kang? Ya insya Allah Pak, setelah tadi kita mendengar daripada keadaan dan situasi atau legenda yang ada di area Situ Bagendit ini, insya Allah lah nanti kita buktikan dengan proses mediumisasi. Insya Allah. Kita mulai sekarang ya Kang? Iya. Serem keluar yang saya lihat. Apa ya? Mirip kayak orang-orang yang suka bilang kayak maaf pocong gitu Kang. Mukanya bener-bener tadi kayak di depan mata saya gitu. Ya insya Allah Pak, nanti barangkali itu adalah makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, khususnya yang ada di air itu. Langsung mau mediumisasi kan? Ya insya Allah. Saatnya mediumisasi. Makhluk ini malah menantang. Sampai cakar ngaran. Tarung ka lagi. Kula lain rek ngajakan tarung ka anjing. Tameng geus. Eleh. Adu cacakan jeung aing kakaraan. Lain rek cari masalah, kula datang ka ieu tempat. Kulangan hayang hafal lawan lupa hal kejadian waya di Jawa Bangkot. Sok cari pahala. Gila denan.
manusia. Nyarita lu benar. Ya, kami datang ke sini sebenarnya awalnya ingin mengetahui memang bagaimana asal-usul situ ini. Lalu katanya juga warga banyak yang sering diganggu oleh sebangsa Anda di tempat ini. Naon-naon kata mah perkara kami cenah ngadahar manusia wajar jeung pantes atuh. Kenapa wajar? Wajar jeung pantes. Ya, kudu dibolahkeun ya. Nah, cukup. Mau apa? Anda mau apa? Kita percaya, kami percaya. Ya, kita percaya. Bola, sok. Sok bola. Kami percaya sok naon anjeun nu bisa mere beja ka kami tina masalah situ bageunit. Lamun tarung heula kami anu menang dibejakeun. Lamun eleh kami. Jadi Anda harus menang dulu. Kami tarima ya leh ngarah anjeun ngabejakeun. Tok sok. Tarung heula sok. Sok rek ngabejakeun moal anjeun teh. Tarung heula sok. Sok. Allah Akbar. Ya pemirsa, mediator satu ini mengajak tarung kepada Kang Aar dan akhirnya Kang Aar mencoba berdarah dengan makhluk yang ada di dalam tubuh itu. Sok sa anjeun teh. Sok sa. Ini aja. Di mana asal anjeun? Tuh. Di belah itu. Terus kalau saya batuk kenapa sampai ada di tempat ini? Alang-langan kak sabeneran ya situ tempatan mah di belah itu. Sok ayeuna anjeun bisa mere beja ka kami. Nu apal anjeun pek bejakeun masalah ieu situ bageunit. Lamun layakeun kami hayang Sekarang dia memaksa membuka baju. Teu kudu dibuka. Geus cukup. Tara di baju, Tara. Nggak boleh tapi jangan. Tara di baju, Iya, Tara di baju. Iya, nggak apa-apa. Buka weh. Buka. Tapi Anda sekarang ada di tubuh orang, jadi harus pakai baju. Tubuh manusia nggak boleh dibuka ya? Geus cukup. Jadi manjeun naon? Aropakeun teh tahu. Oh, jadi anjeun. Beureum. Kacida. Lauk nak teh. Kenapa Anda masuk ke dalam tubuh itu? Ameh loba ranu resepeun. Terus kalau banyak yang suka? Ameh benang ditewak. Langsung ku kami dibawa. Dibawa kemana Nanda? Dibawa ke jero cai. Maksud tujuannya anjeun? Apa tujuan Anda mau masuk? Hayang aya pibatureun. Da keung culang celing. Selain masuk ke dalam ikan, biasanya apa lagi yang Anda lakukan? Sok. Tara kana naon-naon. Kana lauk ngukul kan kami matera di baju. Iya. Panglaankeun ieu. Nya geus sok kurang lahan. Lama, mediator disadarkan. Iya tah. Kami melanjutkan mediumisasi. Tiba-tiba, dia berlari ke arah danau. Nusa anjeun, Dalawa aing. Anjeun nu kasebut muning dongkol, hain, Benar. Sosok seperti kerbau itu ada berapa banyak? Loba batur aing. Pernah Anda menampakkan diri dengan niat mengganggu orang-orang di sekitar sini? Aing jangan mengganggu. Terus yang dilakukan di sini apa saja kamu itu? Emang tempat aing di dieu mah. Aing rek mani tong halangan. Tak mau diam, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang sudah kehilangan kendali. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator kami yang seperti kemasukan makhluk di sini dan masuk ke dalam situ. Sedang dikejar sama para kru yang ada di situ. Tetap di dua
dunia. Sana deketin nih. Aku turun nggak? Satu mediator sudah kehilangan kendali. Bisa buka. Kita ke atas sana. Lanjut Sal. Halo. Di mana Sal lanjut? Oh, dari dalam air. Kenapa nih Anda tiba-tiba masuk? Lalu lari ke bawah sini? Balah dewek diganggu ya. Siapa teman Anda? Tadi Oh, yang kerbau. Memang sosok Anda sama seperti itu? Kerbau juga? Bukan. Terus sosok Anda apa? Ular? lewat Memangnya ada berapa jenis makhluk sih di tempat ini? ada banyak ya. Anda tahu tentang terbentuknya situ ini? Nyerau. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Dewek bu. Cicing. Jadi Kalau dengan makhluk yang sering menampakkan diri sebagai ikan merah, Betul. Tapi kan sabang saja nganjur. Coba bunyi nganjur. urusan. terus katanya tahu mungkin dengan makhluk yang sering menampakkan diri sebagai perempuan, suka menyapa warga di sini. Kenapa? Kenal Anda? Betul. Anda pergi juga dulu dari badan itu. Gila. Kaitan dengan anjir nu cari rapat. Tong sok ngabohong. Tenang. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, Kan. Anda pulang saja. Kenapa nggak mau? Ya bawa. Nggak boleh, katanya nggak pernah ngeganggu. Kenapa mau bawa tubuh itu? Kan Anda ada temannya. Jadi anjir oge osoknya. Kesep sok jahil ke manusia, ke bangsa kami. So, Kini, makhluk ini malah mengusir kami. Anda keluar dari tubuh itu baru kita ke atas. Jangan lepas tawa orang. Tak lama, makhluk ini pergi. Allah. Karena masih butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Makhluk ini beringas dan berusaha menyerang kami. anjir kan. Naon sia tadi? Kami datang ke sini ingin mencari kebenaran tentang hal-hal yang terjadi di sini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu siapa Anda. Gading. Gading. Asal Anda dari mana? Aing tadi kunang sia. Yang tadi itu di dalam air, belut itu. Lain. Betul aing nu dek hayang mani. Oh, yang sosoknya munding itu ya? Anda berarti sama, sosoknya seperti itu. Anda tahu tentang terbentuknya situ ini bagaimana? Apakah memang dari awalnya seperti ini? Meski di balan ade. Terus dengan adanya cerita legenda yang sudah banyak orang ketahui, katanya dahulu ada sebuah tongkat yang dicabut akhirnya keluar air. Wah, Tapi bagaimana dengan cerita yang di dalamnya memang ditemukan banyak pohon seperti memang pernah ada perumahan yang salah sahijina ngayakeun ieu. Masa aing musuh Anda tuh siapa sih? si Eyang Alinda Siapa beliau? cicing di dieu. Wilayah ieu Beliau itu manusia atau sebangsa Anda? di heula mah jalma. Anda tapi tahu tentang adanya pemakaman situ itu makam siapa saja? Anda tahu? Nu bieu disebutkeun ku aing Eyang Galinda. Iya, beliau itu siapa? Ngajak jelema adek halus aing ge keheul sia tempat aing diruksak dijeun kieu. Maksudnya Anda merusak itu seperti apa? Memang dahulu ini kayak gimana tempatnya? Kawasan aing. Lagi-lagi, seseorang sudah di luar kendali. Bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri dan dia sepertinya berantem dengan mediator yang sedang Anda ajak bicara. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.
Dua makhluk ini malah bertarung. Satu makhluk ini menjauh dari kami. Kasihan ini salah orang, Mas. Allah Akbar. Tempat kau naik. Ini naik ke atas biar kita ngobrol enak. Saya ingin kenal dulu Anda siapa? Saya belum tahu tadi. Mereka. Dari mana memangnya asal Anda? Tadi. Ya tempat kau naik. Tempat aing diganggu sia. Terus siapa yang maksud Anda mengganggu tuh? Siapa? Lu tengah ganggu gua. Ulangan syukur ayang apa? Tadi tinggal ke ku aing. Asal mula ya tempat. Ngomong tetep balik. Padahal aing boga oleh ya. Saya boleh tahu ini sosok Anda seperti apa? Ular? Ya, ular. Tahu nanti siapa dia? Ya, saya boleh tahu apa yang biasa Anda lakukan di tempat ini? Sok main jelema. Aing. Sok nyarupakeun. Tapi kan yang suka dilihat warga itu sosoknya suka beda-beda. Apakah itu semua Anda? Kawarena panitah ku aing. Disuruh Anda. Sama aing. Boga. Terus tadi yang Anda bilang Anda bisa membunuh orang itu maksudnya gimana caranya? Aing digulung. Bawa ke cai. Gimana? Tahap-tahap Anda melakukannya seperti apa kalau memang iya? Coba, jelema nu lewat ka dieu. Aing. Ketik di bawah. Di bawahnya itu gimana? Gulung ku aing. Maksudnya menggulung itu seperti apa? Anda tarik atau bagaimana? Memangnya Anda bisa memegang manusia lalu Anda bawa ke dalam air? Aing bisa. Bukti man. Sosok, mau kemana? Lagi-lagi, makhluk ini menyerang makhluk lain. Aduh, ya Allah. Boleh bantu naik? Turun siap. Turun siap balik aing. Turun. Aing. Balik siap. Balik siap. Enggak, kedua mediator ini dari tadi terus bertengkar sampai saat ini dan Mantap. saya kurang tahu ada apa antara mereka, cuman Bawa siap. tidak satu berlawanan. Aing. Allah maju. Satu mediator disadarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya boleh tahu apakah Anda makhluk yang tadi masuk ke dalam tubuh mediator ini? Lain. Bukan. Lalu siapa Anda? Aginda. Anda berasal dari pemakaman sana? Apa ada hubungannya dengan terbentuknya situ ini atau Kami nunyan. membuat situ? Kemaslahatan. Memang awalnya tempat ini dahulu seperti apa? Tawang. Kenapa bisa tiba-tiba jadi situ sebesar ini? Gimana Ya caranya? tuduh. Kami Petunjuk apa? nalika kami mengadakatkan diri ke Allah dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Dunian keadaan. Kemaslahatan. Caranya gimana sih dari hutan bisa jadi air banyak seperti itu? Namun cek syariat mah. Di pudaku akal kusifat Korea mah. Mana bukti? Maksud anu gede anggar dagan mah. Ya ridho Allah kan ucaranya anu kieu. Terus dengan cerita legenda yang katanya dahulu ada orang kaya pelit lalu ada orang miskin menancapkan tongkat keluar air. Wah, Terus jadi asal nama ini tuh aslinya dari mana? Siapa yang memberi nama ini? baheula mah situ ngan dasar we jelema ka dienakeun langsung
Percaya karena beja bagi ngalaman genda. Terus dengan kabar adanya suara seperti wayang yang sering didengar para warga itu apa? Marang-marang jin mah dek nyian suara naon-naon ge bisa supaya jalma kajongjonan taya kacina ente amah keur datang ka dieu ngadengi madea nu kitu betah balik poho bisa cilaka ta eta sareat mah. Kenapa harus suara wayang yang terdengar? Urusan manehanana eta mah. Memang siapa yang melakukannya? Nu tadi pokoknya mah nu goreng gitu tah. Perempuan yang sering mengganggu warga apakah dari sana juga atau dari pemakaman? Tuh di ditu. Oh, di ditu aya karunya maneh kana awak ge budak. Ya, turun. Yang nama Arinda. Mudah-mudahan ayah hikmah, barakah yang bisa daya. Saatnya makhluk ini pergi. Assalamualaikum. Kang Ahar, apa hikmah yang bisa didapat? Ya, alhamdulillah Mbak, hikmah daripada hasil proses mediumisasi tadi kaitan dengan adanya situ bagenit yang ada di sekitar ini memang pada dasarnya yang mana ini adalah atas dasar daripada kebaikan daripada para leluhur-leluhur yang ada di sekitar warga yang ada di sekitar ini. Lalu dengan adanya legenda terbentuknya situ ini bagaimana Mas? Ya, memang walau alam itu Pak, tapi yang mana alhamdulillah yang penting kita bisa mengambil hikmah dan manfaat serta berbagai daripada pesan daripada moral dan pesan-pesan yang baik. Terima kasih banyak Kak Ahar.